Bayangkan konfrontasi yang mencengangkan antara galaksi-galaksi raksasa, entitas-entitas besar yang terdiri dari bintang-bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terlibat dalam tabrakan kosmik berkecepatan tinggi. Fenomena yang mencengangkan ini, yang dikenal sebagai tabrakan kosmik, terjadi lebih dari 11 miliar tahun yang lalu, dan kini telah ditangkap untuk pertama kalinya oleh para astronom menggunakan instrumen-instrumen canggih seperti Very Large Telescope, VLT, dan ALMA di Chili. Selama peristiwa ini, para ilmuwan mengamati kuasar, sumber cahaya menyilaukan yang ditenagai oleh lubang-lubang hitam supermasif, yang memancarkan radiasi kuat yang secara signifikan mengganggu pembentukan bintang di galaksi-galaksi tetangga. Dalam episode ini, kita akan mengeksplorasi apa yang diungkapkan oleh tabrakan kosmik ini tentang perilaku galaksi-galaksi, mekanisme yang dapat digunakan kuasar untuk menghentikan pembentukan bintang, dan signifikansi penemuan ini untuk memahami sejarah awal alam semesta kita. Selama bertahun-tahun, para astronom telah berspekulasi bahwa kuasar dapat memiliki dampak yang menghancurkan tidak hanya pada galaksi mereka sendiri, tetapi juga pada galaksi-galaksi tetangga. Sekarang, dengan pengamatan langsung, teori ini telah dikonfirmasi. Pertemuan kosmik tersebut menampilkan galaksi yang menjadi tuan rumah kuasar aktif yang membombardir galaksi di dekatnya dengan sinar radiasi yang kuat, seperti tombak seorang ksatria dalam pertempuran. Hebatnya, kedua galaksi tersebut saling mendekati dengan kecepatan yang mencengangkan lebih dari 1,1 juta mil per jam, 1,8 juta kilometer per jam, bertabrakan melalui interaksi gravitasi dan radiasi. Dengan menggunakan VLT dan ALMA di Chili, para peneliti dapat melihat kembali 11 miliar tahun untuk mendokumentasikan pertemuan langka ini. ALMA, yang dikenal karena kepekaannya terhadap gas molekuler dingin, mendeteksi hamburan molekul hidrogen yang penting untuk pembentukan bintang di galaksi pendamping, sementara spektroskopi resolusi tinggi VLT memberikan wawasan tentang bagaimana radiasi kuasar memanaskan, mengionisasi, dan memecah awan molekuler galaksi. Awan molekuler ini biasanya berfungsi sebagai tempat pembibitan bintang, memelihara hidrogen yang dibutuhkan untuk pembentukannya. Namun, dalam kasus ini, serangan kuasar mengganggu proses vital ini sepenuhnya. Pembentukan bintang tidak hanya melambat, itu berhenti sama sekali, karena gas hidrogen tidak dapat lagi mendingin dan mengembun karena paparan radiasi berenergi tinggi yang konstan. Temuan tersebut memberikan bukti observasional definitif pertama tentang apa yang para ilmuwan sebut umpan balik mode kuasar. Signifikansi penemuan tersebut substansial karena melampaui model teoritis dan simulasi komputer, mengungkap interaksi dinamis antara radiasi, materi, dan perilaku galaksi secara real-time. Ini juga mengonfirmasi teori lama bahwa kuasar dapat menghambat pembentukan bintang tidak hanya di galaksi asal mereka, tetapi juga di sistem sekitarnya selama penggabungan galaksi, proses penting yang membentuk pembentukan dan evolusi galaksi selama miliaran tahun. Inti dari pertempuran kosmik ini terletak pada salah satu kekuatan paling tangguh di alam semesta, kuasar. Kuasar adalah inti galaksi aktif, AGN, yang digerakkan oleh lubang hitam supermasif yang mengonsumsi materi dalam jumlah sangat besar. Saat gas dan debu berputar ke dalam cakram akresi lubang hitam, mereka menjadi sangat panas, mencapai suhu jutaan derajat. Proses ini menghasilkan pancaran dan radiasi yang kuat dalam spektrum yang luas, dari gelombang radio hingga sinar X. Dalam pertikaian galaksi khusus ini, pengaruh kuasar meluas melampaui sekadar penerangan kosmos. Pengaruhnya secara signifikan mengubah nasib galaksi yang berdekatan. Radiasi ultraviolet dan sinar X yang kuat yang dipancarkan oleh kuasar mengionisasi gas di galaksi tetangga, mencegahnya runtuh karena tarikan gravitasinya sendiri. Pembentukan bintang bergantung pada keberadaan awan molekuler yang dingin dan padat. Namun, saat awan ini dipanaskan dan terionisasi, mereka kehilangan kondisi yang diperlukan untuk pembentukan bintang. Alih-alih berkembang menjadi bintang baru, mereka pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil yang tidak memiliki massa penting untuk memicu fusi bintang. Yang membuat skenario ini lebih menarik adalah jangkauan luas dampak kuasar, yang memengaruhi gas molekuler yang berjarak puluhan ribu tahun cahaya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh lubang hitam supermasif tidak terbatas pada lingkungan sekitarnya.
Pengamatan beresolusi tinggi telah menunjukkan bahwa gas di galaksi yang terkena dampak terhimpit ke dalam wilayah padat, yang jauh lebih kecil daripada yang ditemukan di galaksi serupa tanpa kuasar. Temuan ini menegaskan bahwa radiasi tidak hanya mengubah komposisi kimia, tetapi juga membentuk kembali struktur fisik wilayah pembentuk bintang. Selain itu, peristiwa ini berfungsi sebagai landasan observasi untuk konsep umpan balik AGN, elemen penting dalam model kosmologi kontemporer. Umpan balik dari AGN membantu menjelaskan mengapa galaksi masif menghentikan pembentukan bintang dalam proses yang dikenal sebagai quenching, dan menjelaskan korelasi yang diamati antara massa galaksi dan massa lubang hitam pusatnya. Tanpa mekanisme umpan balik tersebut, simulasi menunjukkan bahwa galaksi akan menjadi sangat masif dan bercahaya dibandingkan dengan pengamatan aktual di alam semesta. Dalam eksplorasi fenomena kosmik saat ini, implikasi signifikan muncul dari penemuan terkini mengenai dampak penggabungan galaksi pada aktivitas kuasar. Ketika galaksi bertabrakan, interaksi gas dan debu dapat diarahkan ke lubang hitam pusatnya, yang secara efektif memberi makan dan memicu aktivitas kuasar. Proses ini menghasilkan efek umpan balik yang substansial, yang dapat mendorong atau menghambat pembentukan bintang. Dalam kasus tertentu, kuasar berperilaku seperti pisau bedah kosmik, memotong awan molekuler dan menghentikan pembentukan bintang. Sebuah contoh umpan balik negatif yang sedang beraksi. Memahami lingkaran umpan balik ini penting untuk menjelaskan keragaman yang diamati di antara galaksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa galaksi tertentu berevolusi menjadi elips merah mati tanpa bintang baru, sementara yang lain terus berlanjut sebagai struktur spiral aktif yang secara aktif menghasilkan bintang. Peristiwa seperti benturan kosmik ini menggambarkan bagaimana energi besar yang dilepaskan dari mesin pusat dapat membentuk siklus hidup galaksi dan memengaruhi morfologi serta populasi bintangnya. Lebih jauh lagi, pemahaman ini memperkuat kemampuan prediktif model kosmologi lambda cold dark matter, yang bergantung pada mekanisme umpan balik untuk merekonsiliasi data observasi dengan kerangka kerja teoritis. Hal ini memperkuat gagasan bahwa lubang hitam yang pernah dianggap sebagai entitas pasif sebenarnya merupakan kontributor dinamis terhadap proses pembentukan galaksi. Pada akhirnya, penemuan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa alam semesta adalah lanskap yang dinamis dan terus berkembang, tempat kekuatan kolosal terlibat dalam siklus penciptaan dan penghancuran yang konstan. Saat kita menggali lebih dalam ke kosmos, kemungkinan besar pertemuan galaksi tersebut bukan sekadar anomali, tetapi lebih merupakan peristiwa mendasar yang memainkan peran penting dalam permadani besar evolusi galaksi. Saat kita melanjutkan pencarian pengetahuan, marilah kita tetap ingin tahu dan berkomitmen untuk mengungkap berbagai keajaiban alam semesta.